Shalom saudara. Kehidupan orang percaya untuk kekekalan. Kehidupan di bumi ini merupakan persiapan menuju kekekalan surga. Filipi 1 ayat 10-11 bilang, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sebagian besar penduduk dunia begitu galau dan ketakutan ketika mendengar bahwa USA telah menyiapkan anggaran untuk menyerang RRC, karena mereka telah dan bisa membayangkan apa akibat dan dampak yang terjadi jika dunia ini memasuki perang dunia yang ketiga. 2 Petrus 3 ayat 11-12. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala. Padahal Alkitab telah menubuatkan sebelum semuanya itu terjadi, namun mereka mengabaikannya dengan hidup semau gue. Dan kita semua senang melihat dan menyaksikan betapa jahatnya manusia sekarang ini. 2 Timotius 3 ayat 2-4 bilang, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sejarah dunia sedang bergerak menuju klimaksnya. Tanda-tanda ini semakin jelas dan pasti mengarah pada penggenapan Alkitab. Masihkah Anda menganggap sebagai lelucon atau sekedar dagelan yang bisa diabaikan begitu saja? Markus 13 ayat 20 bilang, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Allah tidak menciptakan kita hanya 80-90 tahun di planet ini, tapi Dia menciptakan kita untuk kekekalan. Itu sebabnya Dia mengirim anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus kita. Jadi Anda dan saya memang umat pilihan Tuhan untuk masuk surga. 2 Petrus 1 ayat 10 bilang, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Mungkin kita sedang galau dan bingung, kenapa hidup makin lama makin runyam dan rumit. Jika Tuhan izinkan tekanan hidup meningkat secara demikian, mungkin ini salah satu proses dari Tuhan agar kita tidak terbuai oleh gemerlapnya dunia ini. Ketahuilah, Allah lebih tertarik mempersiapkan kita untuk kekekalan ketimbang hanya membuat kita bahagia di sini. Sesungguhnya Allah mengasihi kita semua agar kita masuk pada kekekalan untuk hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.